Tapi tidak sedikit ustadz-ustadz, mubalik, kiai-kiai NU yang mendakwahkan agama, mengajak umat untuk menjaga negara ini, dituduh mereka ulama su. Mereka tuduh dengan tuduhan munafik. Dan mereka viralkan semua tuduhan ini. Sekali lagi, NU tetap defend. 150 juta lebih. Masyarakat Indonesia ini nahdiyin, kita mayoritas. Lalu mengapa kita menjadi defend terhadap kelompok kecil minoritas yang nyelele ini? Saya nyebutnya nyelele ya. Nyelele melunjak gitu. Minoritas sedikit tapi berani menyalah-nyalahkan as-sawadul a'zam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soalnya begini, ada logika yang sederhana. Ketika yang batil itu koar-koar, teriak-teriak dan sering disampaikan, akan diterima oleh orang awam sebagai sebuah kebenaran. Kalau kata Gusmus, ulama kita, orang tua kita, guru bangsa kita, kalau yang waras ngalah, maka sengedan nanti yang akan menjajah. Sengedan nanti yang akan merajalela. Maka yang waras nggak boleh ngalah. Kita harus ofensif mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini NU terlalu defend, terlalu bertahan terhadap serangan kelompok Wahabi. Padahal Wahabi itu minoritas kecil sekali, merupakan kelompok sempalan. Sedangkan NU adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas yang diwasiatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti NU terlalu defend terhadap serangan Wahabi. Di antaranya selama ini NU dituduh bid'ah gara-gara melakukan tahlilan dan wiridan, zikir jahar setelah sholat. Dan kalangan Nahdiyin hanya menjawab dengan dalil. Ini hujah kami tahlilan. Ini hujah kami menjaharkan zikir setelah sholat secara bersama. Kemudian NU dituduh Syiah gara-gara maulidan. Lalu kita pun bertahan dengan menjawab, maulidan adalah ekspresi kecintaan kita dan kegembiraan kita akan maulid, hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu NU dituduh musyrik gara-gara ziarah kubur dan menyukai ziarah ke makam orang-orang solih, waliullah. Kita mengenalnya dengan Wali Songo. Dan jelas jawaban kita. Tapi itu defend cara NU bertahan terhadap serangan Wahabi. Lantas kemudian NU dituduh liberal hanya gara-gara NU menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin, menaungi perbedaan, menaungi umat beragama lain yang ada di Indonesia ini, hidup berdampingan walaupun berbeda agama, melindungi agama-agama yang jumlah populasinya minoritas. Nah, kemampuan NU untuk melindungi umat beragama lain dituduh Wahabi sebagai liberal. Sekali lagi, NU masih defend, masih bertahan terhadap serangan Wahabi. Kemudian yang berikutnya, NU dituduh kafir hanya gara-gara NU dalam bernegara berideologikan Pancasila dan menganut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem negara kesepakatan, negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi Wahabi mengatakan ini kafir karena bukan negara Islam. Sekali lagi NU tetap defend, bertahan dengan menyatakan NKRI merupakan negara kesepakatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi membuat negara kesepakatan Madinah. Lantas kemudian NU dituduh Islamfobia atau Islamofobia hanya gara-gara NU memerangi radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sekali lagi NU tetap defend dengan menjawabnya NU memerangi terorisme, radikalisme
adalah wujud perintah dari Nabi untuk memerangi kelompok Khawarij. Dikarenakan ini merupakan wasiat dari Nabi. Kalau kelompok Khawarij sudah keluar, maka wajib bagi kita semua untuk memeranginya. Lantas kemudian NU dituduh munafik. Hanya gara-gara NU membantu pemerintah. Tidak sedikit ulama-ulama NU dituduh liberal, dituduh Syiah, dituduh munafik. Hanya gara-gara membantu negara, membantu pemerintah dalam menjaga negara. Apa mereka pikir pemerintah kita ini adalah penjajah Belanda yang tidak boleh dibantu? Atau mereka pikir pemerintah kita ini penjajah Jepang? Padahal pemerintah kita ini merupakan ulil amri yang sah. Pemerintah yang sah, kita pilih dan kita sepakati. Indonesia sebagai negara merdeka. Tapi tidak sedikit ustadz-ustadz, mubalik, kiai-kiai NU yang mendakwahkan agama, mengajak umat untuk menjaga negara ini, dituduh mereka ulama su. Mereka tuduh dengan tuduhan munafik. Dan mereka viralkan semua tuduhan ini. Sekali lagi, NU tetap defend. Sebetulnya kalau kita mau menggunakan logika yang waras, NU ini mayoritas di negeri ini. Lantas mengapa kemudian kita menjadi defend? Mengapa kita cuma bertahan saja di gempuran Wahabi? Mereka menguasai masjid-masjid kita, mereka menyusup, mereka menjelek-jelekkan NU, jamiahnya diserang, kiai-kiainya dituduh, difitnah oleh mereka semua. Sedangkan mengapa kita cuma defend? Saatnya saya berpikir kita warga Nahdliyin dari berbagai macam kalangan mesti membuka diri untuk ofensif ini sebetulnya. Wahabi ini minoritas, sedikit sekali. Tapi mereka merasa menjadi penguasa kebenaran. Mereka merasa sebagai warga agama yang terbaik. Sehingganya mereka mengoreksi semua amaliyah warga Nahdliyin. Cobalah kalau kita berhitung. Jumlah warga NU di Indonesia ini menurut survei, orang yang mengaku NU ketika disurvei di Indonesia ini berjumlah 59,2%. Berarti ada 150 juta lebih masyarakat Indonesia ini yang kalau ditanya mereka mengaku NU. Selebihnya yang tidak mengaku NU bukan berarti mereka itu Wahabi. Tapi mereka sekedar tidak mau membuat pengakuan saja. 150 juta lebih. Masyarakat Indonesia ini Nahdliyin, kita mayoritas. Lalu mengapa kita menjadi defend terhadap kelompok kecil minoritas yang nyelele ini? Saya nyebutnya nyelele ya. Nyelele melunjak gitu. Minoritas sedikit, tapi berani menyalah-nyalahkan yang mayoritas. Berani menyalah-nyalahkan as-sawadul a'zam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya, kalau data pesantren kira-kira di Indonesia ini 28.800 itu adalah pesantren, maka kurang lebih sekitar 24.000 sampai 25.000 pondok pesantren di Indonesia ini terafiliasi NU. Berarti sekurang-kurangnya ada 83% lebih dari total semua pesantren se-Indonesia ini adalah pesantren yang terafiliasi NU, Nahdlatul Ulama. Artinya ada banyak sekali kiai. Ada data 5 juta santri mukim. Ya santri mukim ini kan 5 juta itu silih berganti, nggak di total seluruhnya. Yang sedang mukim saja sekarang ini ada sekitar 5 juta santri mukim dan ada 18 juta santri ketika ditambahkan dengan yang non mukim. Saking banyaknya santri. Dan itu santri NU. Pesantren yang sangat banyak, santri yang sangat banyak, ini modal bagi NU. Saya ingin mengajak dan menyadarkan kepada kita semua demi menjaga wajah Islam yang rahmatan lil alamin dan demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya berpikir kita nggak boleh lagi defend, nggak boleh dong terlalu bertahan terhadap serangan Wahabi. Enak saja mereka membid'ah-bid'ahkan kita, mereka mengkafir-kafirkan kita, mereka memunafik-munafikkan kita, mereka menuduh kita semua musyrik. Dengan bebasnya di media sosial, di pengajian-pengajian, bahkan mereka menguasai masjid-masjid. Ada satu hal yang mesti kita sadari tentang ini semua.
orang Wahabi itu, cara mereka menguasai masjid, kalau saya lihat di kota-kota, mula-mulanya mereka mendaftar jadi marbot. Lalu mereka mendaftar untuk ngajar ngaji. Walaupun muridnya juga mak jelas. Kadang-kadang anak-anak sesama mereka ngajar Iqra. Tapi lama-kelamaan menjadi banyak. Mereka rajin sekali ke masjid. Akan menggeser jamaah-jamaah yang umumnya masyarakat sekitar. Lantas mereka masuk, ada peluang ketika ada khotib yang nggak datang, mereka mendaftar untuk jadi khotib. Kemudian adzan di masjid. Setelah mereka diberi angin segar, diperbolehkan adzan, diperkenankan khutbah Jumat, bahkan kemudian diperkenankan untuk menjadi imam. Mulai ada celah nanti ketika pergantian takmir masjid. Mereka coba menyusup ke sana mengganti takmir masjid. Ketika takmir masjid sudah mereka kuasai, semua ustadz-ustadz yang ahlu sunnah wal jamaah, ustadz-ustadz yang terafiliasi sebagai warga Nahdliyin, mereka geser semua. Saya sudah punya pengalaman di beberapa masjid, bahkan ada sekitar 5 masjid yang ketika pengurusnya berganti, yang tadinya pengurusnya Nahdliyin, kemudian berganti kepada orang-orang yang Wahabi atau terafiliasi dengan Wahabi atau terafiliasi dengan kelompok partai Ikhwanul Muslimin ala Indonesia. Mereka mulai menggeser semua kiai-kiai NU yang biasa khutbah di sana, ngimam di sana, ngaji kitab di sana, mereka geser semua. Tapi itu memang resiko. Risiko sumur mendatangi timba. Itulah mengapa kalau kiai-kiai NU lebih suka timba mendatangi sumur. Lebih suka dengan membangun pondok pesantren, dan kalau orang mau belajar datang ke pondok. Karena itu syarat menuntut ilmu yang paling tepat adalah timba yang mendatangi sumur, datang ke pondok pesantren. Hanya saja memang kita tidak boleh membiarkan juga ketika masjid-masjid dikuasai oleh kelompok Wahabi. Kadang-kadang mereka tuh ngetes dengan saya. Saya ngaji kitab Mizan Kubro di salah satu masjid. Sampai kepada bab bahasan fikih sholat menurut 4 madhab. Kita sudah sampaikan bagaimana fikih sholat menurut 4 madhab. Ini pengalaman. Lantas kemudian ada yang bertanya, Ustadz, percuma ngajinya tentang fikih terus, ngajinya tentang sholat terus. Kalau kita nggak ngaji politik, nanti kita akan dibohongi orang. Subhanallah. Dia menyatakan sedemikian rupa. Dia menolak kajian kalau sebatas kajian fikih saja. Maka lantas kemudian di pertemuan yang akan datang dia mancing saya. Ustadz, benarkah kalau rejim sekarang ini PKI? Begitu pancingannya. Lalu saya jawab. Kita harus jujur menjawabnya. Yang menyatakan rejim ini PKI itu fitnah semua. Betul-betul fitnah. Ketika kita sudah jelaskan aspek fitnahnya, bagaimana fitnahnya, karena takmir masjid sudah dikuasai oleh mereka, mereka punya alasan. Untuk jadwal yang akan datang, mohon maaf kami berganti ustaz. Alasan mereka buat penyegaran. Buat penyegaran. Tetapi apa yang mereka bicarakan di internal masjid, Ustadz Suparman tidak perlu kita undang lagi. Karena dia terlalu pro dengan pemerintah. Mereka sendiri yang bertanya, menuduh pemerintah PKI. Ketika kita luruskan, apa kata mereka? Ustadznya terlalu pro dengan pemerintah. Dikat. Dan ini sampai 5 kali terjadi pengalaman pada diri saya. Pernah juga saya ditanya di suatu masjid, Ustadz, apa hukumnya belanja di toko non-muslim? Apakah wajib kita semua belanja di toko muslim? Karena kita mengetahui hukum, secara jujur saya jawab, tidak ada aturan di dalam Islam dalam muamalah harus belanja di toko orang muslim. Nabi bermuamalah dengan pedagang Yahudi. Jadi kita boleh bermuamalah dengan siapapun dari latar belakang agama manapun. Yang ada di dalam Islam itu adalah belanjalah di warung tetanggamu. Ini etika loh, ini adab. Mengapa kita disarankan belanja di warung tetangga? Jangan sampai kita belanja jauh-jauh tapi kita mengabaikan tetangga di samping rumah kita. Jadi tidak harus kita belanja di toko itu 212 Mart misalnya atau lain sebagainya. Gara-gara itu langsung masuk WhatsApp kepada saya. Ustadz, mohon maaf, mulai pertemuan pekan depan kami ingin penyegaran. Subhanallah. Ini cara mereka menggeser kiai-kiai NU, ustadz-ustadz Nahdliyin. Jadi mereka memang mempengaruhi takmir-takmir masjid.
untuk benci dengan pemerintah. Jadi semua ustadz yang terkesan bagi mereka dalam tanda kutip menjaga negara, membantu pemerintah, mereka akan geser semuanya. Karena mereka sedang membangun gagasan dan gerakan mengajak umat ini tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Menyebar fitnah, rejim PKI dan lain sebagainya. Ada lagi kejadian dua satu masjid. Ini masalah Taliban. Ada jamaah yang bertanya, Ustadz, ini kebangkitan Taliban ini pertanda kebangkitan umat Islam. Wah, ini kan kita mesti jelaskan. Persoalan Taliban itu di Afghanistan, 100% rakyat Afghanistan itu beragama Islam. Jadi masalah di Afghanistan bukan perang antar agama, tapi perang saudara. Ketika kita luruskan begitu, maka saya dianggap tidak membela Islam. Maka mulai bulan depan juga digeser. Itu resiko. Kita terima resiko itu. Karena kita ngisi pengajian, ngisi kajian karena diminta, karena diundang. Tapi saya punya prinsip. Saya tidak bisa didikte. Ustadz tidak boleh didikte. Dia harus menyampaikan ilmu apa adanya. Jujur berdasarkan nuraninya. Oleh karena itu mulai sekarang kepada para kiai kita semua, para ustadz kita semua, para mahdiin kita semua, para santri kita semua. Kita tidak bisa hanya defend. Kita tidak bisa hanya bertahan melawan Wahabi. Mereka kecil sedikit, minoritas, tapi mereka menyerang kita setiap hari. Berusaha menguasai masjid-masjid, memfitnah kiai-kiai NU. Dengan tuduhan munafik lah, dengan tuduhan liberal lah, dengan tuduhan Syiah dan lain sebagainya. Dengan tuduhan musyrik, sedangkan kita hanya defend bertahan. Mulai sekarang ada harokah yang nyata. Pergerakan kita untuk membasmi ajaran Wahabi ini. Untuk menanggulangi agar tidak semakin banyak korban yang ditimbulkan dari ajaran Wahabi ini. Coba kita contoh Brunei Darussalam yang melarang ajaran Wahabi dan mewajibkan sekolah formal maupun pondok pesantren, pengajian di masjid, ibadah Jumat dan lain sebagainya wajib bermadzhab Syafi'i. Contoh Malaysia yang mewajibkan bermadzhab Syafi'i. Contoh Arab Saudi yang mewajibkan madzhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal atau madzhab Hambali. Dan negara-negara yang lain yang mewajibkan bermadzhab Hanafi. Tidak boleh mencampur adukannya. Ini saatnya Indonesia yang bermadzhab Syafi'iyah. Kita tidak bisa terlalu defend. Kita harus menjelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sampai yang kecil, minoritas, tapi nyelelek lalu ngelunjak. Karena kita biarkan. Seolah-olah begini, kita cuma nangkis saja. Kita dibid'ahkan orang, cuma kita tangkis. Kita dimusyrikkan orang, kita cuma nangkis. Kita diliberal-liberalkan orang, kita cuma nangkis. Kita cuma defend. Tapi kapan kita menyerang? Untuk menyadarkan umat agar tidak termasuk kelompok Wahabi, kelompok Khawarij ini. Karena ini merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati." Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Bahkan ada matan yang lain yang menyebut kalimatnya begini. Sayakhruju qaumun fi akhir zaman. Akan keluar sekelompok orang pada akhir zaman. Yaqra'unal Qur'an. Kelompok ini fasih-fasih membaca Al-Quran. Mereka mempopulerkan, memang menghafal Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Di mana bacaan Quran kalian semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Coba kita lihat. Orang-orang Wahabi Khawarij ini lebih rajin memakmurkan masjid daripada warga Nahdliyin. Makanya sering saya sampaikan, agar masjid kita nggak dikuasai Wahabi, maka NU harus rajin ke masjid. Warga Nahdliyin harus rajin memakmurkan masjid. Dan memang hadisnya menunjukkan mereka lebih rajin sholatnya, lebih rajin tahajudnya. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Nabi sudah sampaikan sedemikian rupa. Jangan tertipu dengan kesolehan mereka. Kita punya kewajiban untuk memerangi mereka dengan cara yang ilmiah. Maka fa'idha laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian sudah menjumpai kelompok itu yang membalut ajaran Khawarijnya dengan kesolehan yang menipu, maka kalau kelompok itu sudah keluar dan kalian temui mereka, kata Nabi, wajib kalian menanggulangi mereka semua. Wajib bagi kita semua memerangi mereka semua.
Kalimat faqtuluhum ini bukan defend. Kalimat punya kewajiban memerangi mereka semua itu bukan defend, bukan bertahan, tapi ofensif. Kita harus mulai menyerang agar umat tidak jadi korban. Soalnya begini, ada logika yang sederhana. Ketika yang batil itu koar-koar, teriak-teriak, dan sering disampaikan, akan diterima oleh orang awam sebagai sebuah kebenaran. Kalau kata Gusmus, ulama kita, orang tua kita, guru bangsa kita, kalau yang waras ngalah, maka sengedan nanti yang akan menjajah. Sengedan nanti yang akan merajalela. Maka yang waras nggak boleh ngalah. Kita harus ofensif mulai sekarang. Maka saya mengajak yang muda-muda lah, yang muda-muda, ustadz-ustadz muda, Nahdlatul Ulama, mubalik Nahdlatul Ulama. Yuk kita ofensif mulai sekarang. Demi apa? Menjaga Islam yang rahmatan lil alamin. Wasiat Nabi kita, fa'alaikum bisawadil a'zam. Menjaga yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini wasiat Nabi bagi kita. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Wajib bagi kalian semua membersamai, menjaga dan memelihara as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas. Karena itu yang bakal selamat. Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah, karena sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Saya sangat senang dengan mubalik-mubalik NU, santri-santri NU muda yang kreatif. Salah satu contohnya yang sederhana ini, kajian kitab Turos. Saya tidak begitu hafal namanya, kalau nggak salah Gus Ali. Ini santri muda, level keilmuannya sudah ilmunya kiai, orangnya ganteng, ahli ilmu alat. Coba ini saya merekomendasi kepada semua warga Nahdien di Indonesia, Anda subscribe channel kajian kitab Turos. Ini Gus Ali, orangnya masih muda. Mohon maaf kalau saya salah nyebut nama ya, karena judul channelnya kajian kitab Turos. Orangnya pintar sekali dan beliau sangat menguasai keilmuan di bidangnya, dan beliau banyak sekali membedah kesalahan-kesalahan fatal dakwah-dakwah Wahabi yang ada di Indonesia ini. Nah, ini santri yang hebat. Santri yang hebat harus begitu. Jadi ada jutaan santri di Indonesia ini. Baik lulusan Lirboyo, lulusan Tebuireng, lulusan Jawa Barat, Banten dan sebagainya. Yuk kita maju dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berusaha untuk ofensif, menyadarkan umat agar tidak terjebak dengan pikiran-pikiran Wahabi. Ini saja dulu konten kita untuk pada kesempatan kali ini. Yuk kita menjadi muharik masjid, kita makmurkan masjid-masjid kita agar masjid tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok Wahabi, termasuk Ikhwanul Muslimin yang hari ini diimpor dari Mesir lalu masuk ke Indonesia, dan secara pelan-pelan mereka menyusup kemana saja, termasuk menyusup ke pemerintahan, menyusup ke BUMN dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Sekali lagi saya hanya ingin tegaskan, menjaga NKRI ini adalah wasiat Nabi. Dan kita bernahdiyin, berahlus sunnah wal jamaah, ini merupakan wasiat Nabi. Dan Nabi berpesan, berhadapan dengan kelompok Wahabi Khawarij, nggak bisa defend. Wasiat Nabi, faqtuluhum, kita mesti ofensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan masyarakat masjid sedikit dicemaskan. Beberapa masjid, bahkan ada banyak masjid yang disusupi oleh kelompok Wahabi Salafi Takfiri. Mula-mula kelompok ini mudah sekali membid'ahkan amaliyah yang beda dengan mereka, sampai kemudian pada tingkatan pengkafiran yang tidak satu keyakinan dengan mereka. Bahkan mereka membuat semacam pembelajaran-pembelajaran, cara-cara keberislaman yang bertentangan dengan arus utama keumuman umat muslim yang ada di Indonesia. Misalnya mereka buat semacam pedoman masjid sunnah. Ciri-ciri masjid sunnah itu bagi mereka misalnya nggak ada kunut subuh, nggak ada zikir jahar, nggak ada doa bersama, tidak ada salaman habis sholat dan lain sebagainya. Berarti yang tidak sama dengan maunya mereka bukan sunnah, lalu mereka tabdia', mereka bid'ahkan. Nah, kita mesti mewaspadai kelompok-kelompok sedemikian rupa. Kita belajar di negara-negara muslim yang lain betapa pendapat mayoritas sangat dihormati. Sedangkan di Indonesia ini salaman habis sholat, zikir bersama, menjaharkan suara dalam berzikir, doa mengangkat tangan, doa berjamaah adalah bagian daripada
kebiasaan kaum muslimin di Indonesia. Dan ini perkara sunnah semua, bukan perkara bid'ah. Kita mesti mengerti bahwasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kepada segenap kaum muslimin saudaraku, sebangsa dan setanah air, kita mesti mewaspadai masjid-masjid kita disusupi, dipengaruhi, diwarnai, bahkan dikuasai oleh kelompok Salafi Wahabi Takfiri. Murah-murah mereka jadi dulu tukang sapu halaman masjid. Setelah jadi tukang sapu, mereka kemudian jadi marbot masjid. Setelah mereka berhasil jadi marbot masjid, mereka daftar jadi muadzin di masjid tersebut. Setelah jadi muadzin, mereka dipercaya menjadi khotib. Setelah mereka berkhutbah, mereka dipercaya jadi imam. Setelah mereka jadi imam, mereka dipercaya menjadi takmir masjid. Ketika mereka sudah menguasai, maka ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka pinggirkan. Termasuk kiai-kiai, ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka pinggirkan. Itu kebiasaan mereka, menguasai masjid-masjid dengan segala cara. Oleh karena itu, demi menyelamatkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bahkan demi keutuhan bangsa dan negara, kita harus mengantisipasi masjid-masjid kita disusupi dan dikuasai oleh kelompok Wahabi Salafi Takfiri. Mengapa saya kaitkan dengan berbangsa dan bernegara? Karena mereka pun tak segan-segan menolak kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan mereka tak segan-segan mengharamkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan tak segan-segan mengatakan Pancasila sebagai tauhid. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bangsa Indonesia pada umumnya, jangan kasih angin segar kepada kelompok-kelompok ekstrim, kelompok Salafi Wahabi Takfiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.